Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Siti Zahani selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Herlina Nababan. Baik, untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh Khairunisa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sumber data etnobotani. Sebelumnya, kita harus mengetahui data etnobotani itu seperti apa. Data etnobotani adalah data tentang pengetahuan botani masyarakat dan organisasinya, bukan data taksonomi botaninya. Ada dua data etnobotani. Yang pertama, data artefaktual, data tekstual, dan data dalam naskah lontar. Data artefaktual hubungan manusia dengan tumbuhan, data tekstual pemanfaatan oleh masyarakat, data dalam naskah lontar seperti Bali, serat centini di Jawa, berbagai lagu di kepulauan Indonesia di berbagai belahan bumi. Data kedua yaitu data kesadaran kolektif masyarakat. Kesadaran kolektif masyarakat lokal yang tumbuh secara internal dan pengaruh eksternal menampilkan pola pemanfaatan berbagai jenis tumbuhan. Persepsi kelompok masyarakat terhadap jenis tumbuhan yang sama dapat sama, berbeda, atau bahkan kebalikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan dan pengumpulan data etnobotani. Ada 6 teknik pengambilan dan pengumpulan data etnobotani. Yang pertama wawancara, yang kedua survei lapangan, yang ketiga eksplorasi bebas, yang keempat observasi parsipatori, yang kelima pendekatan kuantitatif, dan yang keenam adalah pendekatan kualitatif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik pengumpulan data dan pengambilan data, yaitu teknik wawancara. Ada beberapa teknik wawancara. Yang pertama adalah open-ended, di mana pertanyaan yang menggambarkan pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk merespon. Dalam menjawab tipe pertanyaan ini, mereka dapat memberikan respon atau jawaban yang bersifat bebas dan terbuka. Yang kedua adalah fill the blank, yaitu pertanyaan yang ditunjukkan pada fakta yang spesifik, terbatas, atau tertentu berdasarkan fakta, tetapi responden bebas menjawab. Yang ketiga ada multiple choice, yaitu pertanyaan yang diajukan untuk memberikan pilihan bagi responden. Responden dapat memilih pilihan yang spesifik, pilihan sebaiknya terbatas. Dan yang terakhir adalah dikotomi, yaitu pertanyaan yang dilakukan sangat singkat, yaitu yes atau no. Penyimpulan data hanya berdasarkan nilai yang moderat atau yang umum keluar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan dan pengambilan data dengan metode survei lapangan. Metode survei lapangan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama survei pasar dan yang kedua survei masyarakat desa. Yang pertama survei pasar. Penggalian data pemanfaatan tumbuhan sebagai obat atau manfaat lainnya dapat dilakukan dengan survei pasar. Metode survei pasar memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode lainnya, seperti dapat mengungkapkan berbagai pengetahuan masyarakat lokal sekaligus mengetahui manfaat, nilai, status konservasi, dan rencana pengembangan tumbuhan obat. Kelebihan tersebut merupakan implikasi dari berbagai fungsi pasar bagi masyarakat lokal, yaitu sebagai tempat perdagangan, transaksi, pertukaran informasi, pemanfaatan tumbuhan, meningkatkan perekonomian, dan mata pencaharian. Yang kedua, survei masyarakat desa. Survei masyarakat desa merupakan cara mendapatkan data yang paling banyak digunakan oleh peneliti etnobotani. Hal tersebut berhubungan dengan anggapan bahwa etnobotani berhubungan dengan masyarakat primitif. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, karena beberapa manfaat spesies justru didapatkan dari survei pasar. Namun, karena original pengetahuan lokal masih dipegang teguh oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi bebas dan observasi parsipatori. Penelitian pada umumnya dilakukan pada sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat, etnis, dan desa. Untuk mendapatkan data, sebagian besar dilakukan dengan wawancara, eksplorasi bebas bersama informan, maupun observasi parsipatori. Dalam penelitian etnobotani, lamanya penelitian menentukan kualitas hasil penelitian. Satu hal yang harus disiapkan oleh peneliti adalah kemampuan bahasa lokal maupun pengetahuan akan budaya masyarakat yang menjadi daerah atau etnis penelitian. Kedalaman informasi yang diperoleh salah satunya tergantung pada kemampuan berkomunikasi. Dalam menetapkan kriteria informan, yang perlu diperhatikan adalah informan yang sudah lama dan secara intensif menyatu dengan kegiatan yang menjadi perhatian peneliti, masih terlibat secara intensif menyatu dengan kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran perhatian peneliti, mempunyai cukup waktu atau kesempatan untuk diminta keterangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif pada penelitian etnobotani. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan harus terjun di lapangan. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Penelitian ini dilakukan secara langsung melalui dialog pada narasumber atau sering disebut open-ended. Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan parameter dengan cara mengumpulkan data secara bebas, kemudian menganalisanya dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam penarikan kesimpulan, serta pengambilan kesimpulan. Penelitian ini biasanya menggunakan wawancara secara langsung dan melalui kuesioner secara bebas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh penelitian etnobotani. Salah satu contoh penelitian etnobotani yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu dengan judul Studi Etnobotani Tumbuhan Berkhasiat Obat yang dimanfaatkan masyarakat suku Melayu Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Adapun responden yang dipilih adalah masyarakat asli suku Melayu yang memiliki pengetahuan lokal tentang pemanfaatan tumbuhan. Pengambilan data terhadap responden minimal 25 orang. Adapun teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi atau pengamatan tumbuhan berkhasiat secara langsung. Selanjutnya ada contoh penelitian etnobotani lainnya yaitu berjudul Etnobotani Familia Zingiberaceae atau suku jahe-jahean di Desa Koto 2 Lama Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data survei eksploratif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dan koleksi tanaman serta dokumentasi.